Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Puji Rahayu dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas E Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Di sini kita akan membahas artikel mengenai gender sosial inklusi yang berjudul Gender Sosial Inklusi dalam Perspektif Islam. Nah, poin pertama yang akan kita bahas adalah mengenai humanisme laki-laki dan perempuan dalam Islam. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai humanisme laki-laki dan perempuan dalam Islam, saya akan menjelaskan mengenai pengertian gender. Jadi, gender sendiri dapat dimaknai sebagai perbedaan peran, sikap, dan sifat antara laki-laki dan perempuan yang tidak didasarkan pada perbedaan biologis, melainkan gender memandang perbedaan tersebut dari segi sosial budaya yang berkembang dalam masyarakat. Pada dasarnya, dalam Islam tidak dikenal istilah gender dan juga feminisme seperti yang berkembang di dunia barat hingga saat ini. Hal ini karena di dalam Islam itu tidak membedakan seseorang berdasarkan jenis kelaminnya. Jadi di dalam Islam itu posisi laki-laki dan perempuan itu ditempatkan pada kedudukan dan juga kemuliaan yang sama. Satu-satunya hal yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam kedudukannya menurut Islam itu adalah karena kualitas keimanan dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bahkan sejak awal kedatangannya, Islam tidak pernah melakukan diskriminasi terhadap kaum perempuan. Hal ini dibuktikan dengan sejak awal kedatangannya, Islam menghentikan praktik pembunuhan bagi perempuan yang saat itu sangat marak terjadi dalam kaum jahiliyah. Nah, kemudian yang kedua dibuktikan dengan Islam menyebut bayi perempuan itu sebagai kabar gembira dan bukan sesuatu hal yang memalukan. Nah, selanjutnya Islam menjelaskan mengenai kesejajaran antara laki-laki dan perempuan itu melalui beberapa ayat yang tertera di dalam Al-Quran. Di antaranya yaitu melalui Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, di situ menjelaskan bahwa kemanusiaan perempuan dan kesejajarannya dengan laki-laki. Nah, kemudian ada juga yang ternyata di dalam surat Al-A'raf ayat 189 yang menjelaskan bahwa perempuan dan laki-laki diciptakan dari unsur tanah yang sama. Nah, kemudian dalam surat Al-Qiyamah ayat 387 sampai 389, nah di situ dijelaskan bahwa proses dan pembentukan janin baik laki-laki maupun perempuan itu tidak berbeda. Nah, kemudian dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97 di situ dijelaskan bahwa Islam menjamin kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat bagi perempuan bila berkomitmen dengan iman dan juga menempuh jalan yang soleh seperti halnya dengan laki-laki. Nah, kemudian juga dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 195 menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan perempuan setara dengan apa yang dilakukan oleh laki-laki. Amal masing-masing dihargai sama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian juga dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 35 yang menjelaskan bahwa Islam tidak pernah memandang bahwa perempuan itu menghalangi kemajuan. Nah, kemudian dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 71 di situ Allah menerangkan bahwa di luar peran kodrati seperti dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan juga dalam peranata sosial lainnya, Islam memberikan tanggung jawab dan juga peran bahu-membahu antara laki-laki dan perempuan sebagai mitra yang sejajar. Nah, berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam tidak membeda-bedakan antara perempuan dan juga laki-laki. Dalam Islam, kedudukan mereka adalah sama dan satu-satunya hal yang membedakan antara laki-laki dan perempuan menurut Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah karena iman dan juga takwanya dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai Islam dalam pendidikan untuk perempuan dan laki-laki. Nah, pendidikan merupakan salah satu hak dasar yang harus diperoleh oleh setiap individu baik laki-laki maupun perempuan. Nah, apa pentingnya pendidikan bagi manusia? Pendidikan merupakan sarana untuk memperoleh pengetahuan, martabat dan juga kesejahteraan dalam hidup. Pendidikan juga merupakan sarana untuk mentransformasikan nilai-nilai sosial dan juga budaya yang berkembang dalam masyarakat. Menurut Hamka, laki-laki dan perempuan dianugerahi dengan potensi dan juga tanggung jawab yang setara dalam pendidikan. Nah, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pendidikan juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang di situ mengingatkan bahwa
dan juga kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam asal-usul manusia secara biologis. Nah, kemudian juga terdapat dalam hadis Nabi, di mana dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan kesempatan bagi perempuan yang ingin belajar kepada beliau. Jadi, dalam ajaran Islam, perempuan adalah makhluk yang dimuliakan. Hal ini karena selain memiliki tugas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perempuan juga mengemban tugas yang sangat mulia, yaitu sebagai seorang istri dan juga seorang ibu. Nah, mengapa pendidikan itu penting bagi seorang perempuan? Karena sebagai seorang istri, perempuan memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap ketenangan jiwa suaminya. Hal ini sejalan dengan yang tertera dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21. Nah, kemudian sebagai seorang ibu, perempuan juga memiliki tugas melahirkan, mengandung, kemudian mendidik dan juga membesarkan anak-anaknya serta menjadi panutan bagi anak-anaknya kelak. Nah, hal ini sesuai dengan Al-Quran surat Luqman ayat 14. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut Islam pendidikan itu sangat penting bagi seluruh umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kemudian laki-laki dan perempuan berhak dan wajib untuk memperoleh pendidikan yang sama dan juga memiliki hak dan juga kewajiban dalam mengembangkan potensinya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai nilai-nilai dasar relasi sosial dan relasi gender dalam Islam. Manusia selain sebagai makhluk individu juga merupakan makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu itu sendiri merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki potensi jasmaniah, ruhaniyah, nafsiyah dan juga akhliyah. Nah, kemudian manusia sebagai makhluk sosial itu adalah manusia tidak bisa hidup sendiri. Jadi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya itu manusia memerlukan bantuan dari orang lain. Nah, akibat dari manusia sebagai makhluk sosial akan tercipta sosialisasi antar manusia dengan manusia lain. Oleh karena itu nantinya akan tercipta sebuah relasi sosial dan juga relasi gender. Jadi relasi sosial adalah suatu hubungan yang dibentuk oleh seseorang atau sekelompok orang yang dapat menghasilkan sesuatu yang dapat mempengaruhi. Nah, kemudian relasi gender sendiri merupakan hubungan sosial baik antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan maupun laki-laki dengan perempuan dan juga sebaliknya dalam kehidupan sosial dan budaya. Nah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang relasi sosial dan juga relasi gender dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, kemudian menciptakan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling mulia di antara kamu, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal. Nah, nilai-nilai relasi sosial dan juga relasi gender menurut Al-Quran dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11-12 di mana di dalamnya menjelaskan larangan untuk mengolok, menghina, mencela dan juga meremehkan baik diri sendiri maupun orang lain. Nah, selain itu juga terdapat larangan memberikan panggilan yang buruk, larangan melakukan tuduhan dan juga prasangka, larangan mencari-cari kesalahan orang lain, serta larangan menggunjing atau membicarakan keburukan orang lain. Nah, dari penjelasan yang sudah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dalam hubungan sosial laki-laki dan juga perempuan, keduanya memiliki kewajiban untuk menciptakan situasi yang harmonis baik dalam hubungan keluarga dan juga dalam hubungan masyarakat. Nah, tidak boleh ada diskriminasi dan juga perbedaan dalam hubungan tersebut, serta dalam menjalin hubungan sosial dan juga gender harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang dijelaskan dalam firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan yang terakhir kita akan membahas mengenai prinsip relasi gender dalam Islam. Nah, yang pertama kita akan membahas bahwa posisi laki-laki dan perempuan dalam Islam itu memiliki derajat yang sama. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97 dan juga dalam surat Al-Ahzab ayat 135.
di mana dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97 dijelaskan bahwa jika laki-laki dan perempuan memiliki iman dan amal soleh, maka mereka akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 35 dijelaskan bahwa ketika laki-laki dan perempuan taat dan tunduk terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga senantiasa berusaha mengamalkan ajaran Islam dengan baik, maka mereka akan mendapatkan ampunan dan juga pahala. Nah, yang kedua, kita akan membahas mengenai bahwa dalam kehidupan sosial laki-laki dan perempuan memiliki peran dan kiprah yang dapat saling dilakukan bersama-sama dalam membangun tatanan kehidupan masyarakat yang adil, tentram, dan senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 71, di mana di dalamnya menjelaskan bahwa dengan bekerja sama, laki-laki dan perempuan dapat menggali dan mengoptimalkan potensi umat dan juga bangsa dalam seluruh bidang kehidupan. Kekuatan ukhuwah menjadi hal yang penting dan sangat mempengaruhi pembangunan sosial masyarakat. Nah, dan yang ketiga mengenai prinsip relasi gender, yaitu mengenai hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam itu diibaratkan sebagai sebuah pakaian. Nah, hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 187, di mana di dalamnya menjelaskan bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan itu ibarat sebagai sebuah pakaian yang saling menutupi dan saling menjaga satu sama lain. Nah, di mana keduanya memiliki sifat yang saling melengkapi dalam kehidupan ini. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa prinsip relasi gender dalam perspektif Islam adalah adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, dalam hubungan sosial, laki-laki dan perempuan harus berusaha untuk saling bersinergi dan juga bekerja sama dalam mewujudkan kekuatan ukhuwah dan membangun tatanan masyarakat yang adil, tentram, damai, dan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekian presentasi dari saya mengenai gender sosial inklusi dalam perspektif Islam. Ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.